Saya secara pribadi mengundang para tokoh-tokoh Pacu Indonesia untuk bisa bersilaturahmi dengan beberapa pengurus pusat Pordasi. Ya. Kalau Kejurnas seri 1 dan seri 2, seperti biasanya itu harus diputuskan tempatnya oleh Rakernas. Karena apa? Di dalam Rakernas nanti akan disampaikan kepada semua anggota Pordasi siapa yang ingin menjadi tuan rumah. Dan bahkan sudah ada aturannya, itu mengajukan proposal. Nah, baru nanti diputuskan di sana. Kita dari Sekretaris Pacuan, Sekretaris Komisi Pacu PP Pordasi pada prinsipnya siap memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan Pemprov di Pordasi seluruh Indonesia. PP itu kan untuk Kejurnas kalender yang tidak Kejurnas kan sudah di Jawa Timur. Saya sangat berterima kasih ke Ibu Ketum. Semoga lah teman-teman kita semuanya nanti, khususnya owner-owner kuda di mana-mana bisa datang ke Jawa Timur. Saya sebagai pengawas akan mengawal apa yang sudah dikerjakan itu, apa yang sudah ditetapkan akan dikerjakan. Kita tidak bisa bikin agenda dadakan atau apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat pemirsa Barna TV, hari ini tanggal 7 Februari 2022, saya berkesempatan untuk bisa mewawancarai Ibu Triwati Marsiano, Ketua Umum PP Pordasi, dalam rangka untuk ingin mengetahui acara hari ini. Bu, acara hari ini apa Bu agenda acara hari ini? Saya dengar-dengar kok semacam silaturahmi begitu ya? Betul, ya, gimana, Bu? Pak Bagus. Jadi saya secara pribadi mengundang para tokoh-tokoh Pacu Indonesia untuk bisa bersilaturahmi dengan beberapa pengurus pusat Pordasi. Ya. Itu ya. Jadi silaturahmi dari hati ke hati, mungkin begitu ya? Ya, sebetulnya adalah tujuannya karena kita ini dalam waktu dekat akan mengadakan Rakernas. Oh gitu. Rakernas 2022 yang akan kita selenggarakan di Palembang pada tanggal 18 sampai 20 Februari. Nah, sebelum kita melakukan Rakernas, saya ingin tahu kira-kira ada inspirasi apa atau masukan-masukan apa dari beliau-beliau ini agar apa yang nanti akan kita putuskan di dalam Rakernas itu minimal sudah mewadahi semua apa yang komunitas harapkan gitu loh. Oh gitu. Berarti tujuannya untuk meminta masukan dari para tokoh ya. Banyak yang diundang Bu hari ini. Insya Allah sih memang banyak yang diundang, tapi kebetulan mungkin karena satu dan hal lain ya ada beberapa yang tidak hadir. Oh gitu. Apa Bu setelah adanya silaturahmi ini, apa kira-kira hal yang sudah dicapai dalam forum silaturahmi ini? Alhamdulillah dalam forum silaturahim ini kita sudah dapat mendapatkan satu keputusan yaitu antara lain bahwa ditentukannya nanti pertandingan Triple Crown seri 1 dan seri 2 itu kita tetap akan memakai trek pacuan yang ada di Pasuruan. Oh, di Pasuruan ya Bu Pasuruan, ya? insya Allah mudah-mudahan doakan saja ya Pak Bagus. Mudah-mudahan tepat waktu dan juga sarana dan prasarananya sekarang masih dalam proses perbaikan. Sedang ada yang harus diperbaiki. Mudah-mudahan nanti pada waktunya bisa kita pergunakan. Ya, optimis ya Bu ya untuk ini ya? Insya Allah Pak. Oh gitu ya? Ya, oke. Bu, untuk Kejurnas seri 1-2 gimana Bu? Sesuai dengan ADART ya Pak ya, bahwa kalau Kejurnas itu kan memang harus diputuskan nanti di dalam Rakernas. Karena memang itu harus disetujui oleh para stakeholdernya Pordasi itu sendiri. Ya, kalau saya sih berharap Kejurnas ini juga bisa dilakukan di Jawa Timur, tapi itu sangat tergantung kepada nanti Ketua Pemprov Pordasi Jawa Timur juga ya, karena bukan hanya Jawa Timur yang mengharapkan adanya diadakannya Kejurnas ini, juga Ketua Pemprov Sumbar juga tentunya mengharapkan adanya Kejurnas di Sumbar. Tapi ya kembali lagi nanti saya akan serahkan kepada seluruh stakeholder Pordasi yang ikut di Rakernas nanti
di mana akan diadakannya. Oh gitu, tergantung hasil rakernas ya Bu Iya. ya. Kalau kejurnas ya Pak ya. Iya, ya. Untuk tahun 2022 ini kan 2 tahun menjelang PON 2024 gitu ya Bu ya. Apa yang mesti harus dilakukan oleh PP Pordasi? Ya kita terus terang karena Pordasi ini akan ikut serta dalam PON. Ya. 2 komisi yang akan diikut sertakan adalah Equestrian dan Pacu. Di mana Equestrian itu akan dilaksanakan di Sumatera Utara. Oke. Dan Pacu adalah di Aceh. Oh gitu. Nah, tentunya kita sudah harus mempersiapkan, semua kontingen juga harus sudah mempersiapkan untuk mengikuti PON tahun 2024 tersebut. Oh gitu. Ya. Iya. Optimis kira-kira berapa daerah Bu yang akan ngikutin PON 2024 ini? Yang jelas akan bertambah 1 provinsi ya, Aceh. Wajib ikut. Oh iya, karena tuan rumah ya Bu ya. Ya. Aceh. Ya mudah-mudahan dengan karena PON juga itu tahun 2024 itu yang menjadi tuan rumah adalah 2 provinsi. Pak, insya Allah Sumut juga ikut. Harusnya ikut. Iya. Jadi dari yang mungkin ikut di PON terakhir 2016, minimal ada 2 pengprov yang akan ikut serta. Oh gitu. Ya. Termasuk mungkin Bu, Pengprov Pordasi yang sebentar lagi juga akan dilantik, mungkin ada harapan besar di mereka gitu. Ya alhamdulillah nanti tanggal 10 saya itu akan melantik Pengprov NTT. NTT Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur dan juga NTB tanggal 11. Nusa Tenggara Barat tanggal 11 ya. Beberapa minggu yang lalu saya telah melantik Pordasi Kalimantan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengikutinya, tapi ya sangat tergantung lagi nanti kepada kesiapan dari kontingennya masing-masing ya Pak. Iya, saya dengar Sulawesi Selatan siap Bu. Untuk 6 ekor kuda. Ya, alhamdulillah kalau begitu dibandingkan dengan yang terdahulu menambah 3 provinsi. Iya. Dan di NTT dan NTB kan gudangnya kuda juga. Betul. Mudah-mudahan juga bisa ikut. Ya, Bapak bicara mengenai menyinggung tadi NTB ya Pak ya. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan Gubernur NTB dan juga saya bertemu dengan Wagubnya NTT. Okay. Mereka sangat antusias sekali dan mereka sangat berharap nanti Pordasi itu lebih memperhatikan kegiatan-kegiatan Pordasi yang ada di NTB maupun NTT, khususnya kegiatan-kegiatan kuda yang ada di sana, karena kebetulan kan di sana juga sebetulnya yang namanya program pacunya mereka itu sudah secara rutin mereka lakukan, sehingga di dalam kegiatan-kegiatan yang berikutnya beliau itu berpesan kepada saya, mohon untuk Pordasi membantu lebih mentertibkan kembali pacuan-pacuan tradisional yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di sana. Nah, ini mungkin yang akan saya juga tanyakan. Makanya tadinya hari ini itu salah satu agenda yang juga tadi kita bicarakan adalah di dalam PO yang sekarang di Komisi Pacu itu baru ada PO 1 kan Pak, khusus menentukan mengenai kejurnas. Tetapi kita merasa bahwa dengan adanya pacu tradisional ini, insya Allah setelah Rakernas ini akan diputuskan ada 1 PO lagi yang menyertai untuk komisi pacu adalah PO yang khusus untuk menentukan bagaimana rule and regulation pada saat melakukan pacu tradisional ini. Oh, ya untuk memotivasi teman-teman yang ada di daerah ya, Bu ya. Betul. Iya, kembali ke soal tahun 2022. Itu kalender pacuan dari PP Pordasi sudah keluar ya, Bu ya? Sudah Pak, bersamaan dengan kami mengirimkan bahan-bahan untuk pra-rakernas ya, karena kita juga sebelum rakernas kita selalu melakukan pra-rakernas dan akan kita lakukan pada tanggal 8 sampai dengan 10 Februari ini pra-rakernas. Iya. Optimis ya Bu ya 2022 ya. Kebetulan tadi salah satu yang hadir adalah Pak Haji Ruwi
dengan dari Ketua Pemprov Jawa Timur. Beliau sangat optimis dan sangat antusias sekali dan menjanjikan sekali mudah-mudahan kegiatan-kegiatan di tahun 2022 ini bisa kita lakukan di Pasuruan. Kenapa saya optimis dengan Pasuruan? Karena di dalam tahun pandemi COVID-19 tersebut, kegiatan-kegiatan itu kan memang harus dalam protokol kesehatan itu tetap harus kita lakukan. Ya. Dengan trek Pasuruan ini itu sangat mudah mungkin nanti kita mengendalikan para penonton dan lain sebagainya, karena kita tahu sendiri bahwa pacu ini sangat diminati oleh banyak masyarakat. Apabila kita mengadakan pacuan itu selalu antusias masyarakat itu sangat besar. Nah, karena nanti kalau misalnya pada saat melaksanakan program 2022 nanti ini Pasuruan mudah-mudahan itu bisa kita kendalikan untuk tetap melakukan protokol kesehatan tersebut. Karena mungkin satu pintu kali ya. Satu pintu ya. Satu pintu pengendaliannya lebih mudah. Iya. Dan juga saya juga harus mempunyai alternatif tentunya ya Pak ya. Kalau misalnya nanti Pasuruan tidak siap, saya juga sudah mempunyai alternatif lain lah ya, misalnya seperti Pangandaran. Pangandaran kebetulan kemarin saya juga berbicara dengan Pak Bupati Pangandaran, Pak JJ. Insya Allah nanti saya akan ketemu Pak JJ. Baru bertelepon, saya hanya menanyakan mengenai fasilitas Pangandaran itu apakah memungkinkan kalau misalnya nanti pada saat Rakernas itu para Pemprov itu menunjuk Pangandaran untuk menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan Kejurnas, saya menanyakan apakah Pangandaran bisa sama dengan Pasuruan, satu pintu. Dan beliau mengatakan garansi Bu, pasti kalau misalnya sampai itu kita akan coba Pangandaran juga tetap akan menyesuaikan apabila pada saat penyelenggarannya itu kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah tersebut. Iya. Himbauan dong Bu kepada teman-teman komunitas pacuan kuda seluruh Indonesia Bu terkait dengan event yang memang sudah ditetapkan oleh PP Pordasi. Ya, kepada kawan-kawan Komisi Pacu, komunitas Pacu seluruh Indonesia, kita bersama-sama majukan Pordasi ini. Tentunya untuk bisa maju kita harus saling bahu-membahu dalam mengembangkan atau melaksanakan program-program kita di tahun 2022. Dengan kondisi yang seperti ini, memang mungkin kawan-kawan, kenapa sih PP Pordasi tidak bisa melaksanakan itu? Kalimat tidak bisa melaksanakan itu sangat disayangkan. Itu sebetulnya siapa yang tidak mau melaksanakan pacuan? Tetapi ada hal-hal yang menurut saya penting adalah kita pada saat melaksanakan satu pertandingan yang sifatnya nasional, Pak, itu tentunya harus mempunyai perizinan secara yang dari pusat. Makanya beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah ya Pak Bagus juga mewawancarai saya menghimbau kepada seluruh kawan-kawan yang ada di daerah, sementara belum bisa kita lakukan pertandingan-pertandingan secara nasional, itu silakan melaksanakannya per daerah, karena saya yakin kalau per daerah itu perizinannya jauh lebih mudah. Ya, karena perizinannya secara regional. Tetapi segala sesuatu yang dilakukan yang sifatnya nasional, memang perizinan itu harus dari pusat. Mau tidak mau, saya harus menunggu izin dulu dari yang aparat wewenang yang berwenang dari pusat, baru bisa saya melakukan itu. Kalau dahulu kan belum ada panduan yang dirumuskan oleh BNPB ya, dengan Satgas COVID-19. Kalau sekarang sudah ada ya Bu ya? Itu
salah satu yang mungkin kabar gembira untuk kita semua ya, semua pelaksana di cabur-cabur, bahwa sekarang sudah ada pengarahan bahwa setiap kita melakukan apapun juga, baik itu rakernas atau munas atau pertandingan-pertandingan, itu memang kita diwajibkan membuat satu panduan, Pak. Ya. Panduan bagaimana pada saat kita melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, baik itu adalah rakernas atau pertandingan apapun juga yang sifatnya akan mengumpulkan crowd ya, itu kita wajib membuat satu panduan. Nah, ini sudah kita selesaikan, nanti kita tinggal bawa ke tim yang memang berwenang untuk mempresentasikan bahwa pada saat kita melakukan melaksanakan acara, inilah panduan yang akan kita aplikasikan pada saat pelaksanaannya. Iya, berarti dulu sama sekarang berbeda. Berbeda. Saya yakin pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana semua kegiatan-kegiatan di tahun 2022 ini bisa berjalan. Tetapi tetap ini kan untuk kepentingan bersama ya, bahwa pada saat kita melakukan itu kegiatan jangan sampai menjadi setelah melakukan kegiatan banyak korban yang ya sakit gitu, jadi klaster baru lagi, apalagi sekarang kan dengan Omikron yang baru ini memang tidak terlalu berbahaya katanya, tetapi kan tetap kita harus tetap waspada. Tetap prokes lah sesuai petunjuk pemerintah ya Bu ya. Jadi pemirsa Barna TV, artinya bahwa untuk tahun 2022 ini lebih optimis dibanding tahun-tahun kemarin, karena ketika tahun kemarin benar-benar semuanya hopeless gitu ya, karena keadaan situasi darurat gitu ya, pemerintah juga mengambil langkah-langkah itu, tetapi saat ini pemerintah sudah mulai membuat aturan-aturan, dan itulah mungkin optimisme yang ada pada ya, kita harus optimis Pak, harus optimis ya, karena kan saya yakin semua juga akan berusaha yang terbaik ya, yang terbaik, baik dari pemerintah maupun dari kami cabur juga harus mendukung semua apa yang sudah digariskan oleh pemerintah tersebut. Terima kasih banyak Ibu Ketum, sukses selalu di tahun 2022 dan seterusnya sampai PON 2024. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya. Demikian pemirsa Barna TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harsoyo, ini kan acara tanggal 7 Februari gitu ya, ada acara di kediaman Ibu Ketum PP Pordasi. Acaranya itu apa Pak itu Pak? Ya, sesuai undangan dari Ibu Ketum, acaranya ini benar-benar silaturahmi antara para tokoh-tokoh pacuan kuda di seluruh Indonesia. Oh gitu ya? Iya. Ya. Itu. Terus apa Pak yang dihasilkan dalam forum silaturahmi ini? Ya, hasilnya yang jelas satu mengenai pelaksanaan pacuan kuda Triple Crown atau Piala 3 Mahkota seri 1 dan seri 2. Itu sudah diputuskan. Di mana tempatnya Pak? Tempatnya di lapangan Cobanjoyo, Pasuruan, Jawa Timur. Oh gitu? Ya. Nah untuk mengenai kejurnas seri 1 dan seri 2 gimana Pak? Kalau kejurnas seri 1 dan seri 2 seperti biasanya itu harus diputuskan tempatnya oleh Rakernas. Karena apa? Di dalam Rakernas nanti akan disampaikan kepada semua anggota Pordasi siapa yang ingin menjadi tuan rumah. Dan bahkan sudah ada aturannya, itu mengajukan proposal. Nah, baru nanti diputuskan di sana. Oh gitu ya? Gitu, ya. Oh iya. Terus menyambut PON 2024 ada persiapan juga menyambut PON itu? Oh ya pasti, jadi nanti pada waktu kejurnas seri 1 dan seri 2 sekaligus kita namakan simulasi PON 2024. Simulasi PON 2024 ya? Iya, begitu. Oh gitu ya. Boleh dong Pak, himbauan Bapak sebagai Ketua Komisi Pacu? Iya, jadi himbauan saya kepada semua para pemilik kuda, mari kita sukseskan program PP Pordasi. Yang pertama ini mengenai Triple Crown itu, seri 1 rencananya bulan Maret,
Kemudian bulan Mei untuk seri 2 yang tempatnya di lapangan Coban Joyo, Pasuruan, Jawa Timur. Mari kita sukseskan itu, kita ikut mensukseskan itu, dan diharapkan nanti pada waktunya nanti pada bulan Maret lapangan kita diupayakan oleh termasuk Pemprov Jawa Timur ini nanti sudah memenuhi standar apa yang ada di PO kita. Artinya panjang trek bannya sampai finish dari titik lurus itu minimum 350 meter. Yang selama ini masih kurang dari itu akan dibenahi. Kemudian lebar lapangan sudah memenuhi syarat, sehingga pada saatnya nanti kita menggunakan lapangan yang standar dalam peraturan organisasi kita, yaitu kurang lebih menjadi 1.400 meter satu kali putaran. Ya berarti gitu. untuk Pasuruan sudah memenuhi syarat ya Pak ya? Iya. Oke. Iya. Ya, gitu. Pak Agus kan mungkin selaku Sekretaris Komisi Pacu mungkin ada himbauan mungkin Pak? Iya, jadi kita dari Sekretaris Sekretaris Komisi Pacu PP Pordasi pada prinsipnya siap memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan Pemprov di Pordasi seluruh Indonesia. Apa yang perlu kita bantu, apakah kita perlu turun untuk persiapan steward, perlu persiapan administrasi, atau perlu bantuan administrasi, atau pelaksanaan pacuan, kita dari Sekretaris Pordasi, Sekretaris Komisi Pacu PP Pordasi siap membantu untuk mendukung dan mendukung semua kegiatan daripada pacuan Pordasi kita ini. Di setiap kejuaraan daerah pun juga begitu ya? Siap, mungkin siap diundang lah intinya. Siap diundang karena di tim Komisi Pacu ini kan orang-orangnya sudah lengkap Pak, sudah pernah mengadakan pacuan. Jadi kami siap membantu dari Aceh sampai ke Papua. Siap ya? Ya. Oke, terakhir Pak Arsoyo. Ya. Kira-kira Komisi Pacu nih, saya dengar kan 2024 pacuannya ada di Aceh, gitu kan? Ya. Cabur untuk pacuan. Gimana Komisi Pacu dalam rangka menyiapkan acara PON 2024? Iya, yang pertama sarpras Pak, sarana prasarana pacuan yang berupa lapangan pacuan. Kemudian persyaratan yang lainnya, starting gate, kemudian kandang kuda dan sebagainya. Kita nanti akan memberikan panduan-panduannya sesuai ketentuan yang ada di PP Pordasi. Ya. Tentunya bekerja sama dengan Pemprov Aceh. Dan ya. itu nanti pasti keterlibatan dari PB PON. Oh gitu ya? Itu. Iya. Ya. Berarti kalau 2022 itu ada simulasi PON, terus 2023 mungkin ada prakualifikasi kali ya? Ada, nanti PB PON juga akan menentukan itu. Oh gitu? Iya. Oke, Ya. Siap. Terima kasih, sukses selalu Iya, Pak. terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Pak Bagus, Bahana TV. Sukses. Ya, oke, Sukses. sukses. Ya, Pak Haji, ini tanggal 7 Februari 2022 Pak Haji menghadiri undangan di rumah Ibu Ketum PP Pordasi. Itu acara apa Pak Haji? Itu ya Pak Bagus, terima kasih banyak Ibu Ketum sudah mengundang kita untuk silaturahmi pertemuan para tokoh kuda untuk membicarakan itu masalah kegiatan berkuda ke depannya. Lah tadi itu sempat bicara menyerai ke Jurnas, terus ke Champion 1, Champion 2. Lah itu Ibu bilangnya di Jawa Timur saya sangat berterima kasih banyak untuk Champion 1, yang Champion 2 yang sudah pasti ada di Jawa Timur. Ya, selaku Ketua Pemprov Pordasi Jawa Timur, Pak Haji siap? Sangat siap Pak Bagus itu untuk ditempati menjadi penyelenggaranya tuan rumah lah di Jawa Timur. Oh gitu ya? Ya, bahkan kalau misalnya diputuskan dalam Rakernas nanti itu Jawa Timur juga diminta jadi tuan rumah, Pak Haji Rui siap? Siap Pak Bagus ya. Tapi yang saya tadi sampaikan ke Ibu itu semuanya sudah ada ya kan. Tolong itu ke dalam keizinannya mungkin tidak izin, cuma kita harus dikawal dengan PP Pordasi itu semuanya supaya jalannya lancar gitu loh Pak. Kalau untuk teman-teman Pemprov Jawa Timur kira-kira mendukung tidak? Kalau pengamatan saya itu saya rasa itu sangat mendukung Pak Bagus, karena itu memang ya ingin ketempatan terutama ya event besar itu di Jawa Timur memangnya itu semuanya
owner-owner kuda ya, itu kayaknya seperti itu, Senang sangat ya, Pak sangat Ji, ya? senang, semuanya sangat mendukung dan senang gitu loh Pak Agus. Oke. Tapi Terus, nanti kalau kejurnas seri 1, seri 2 kan tergantung nanti itu di Rakernas, nah keputusannya ya. Oh iya. Berarti intinya adalah Pemprov Jawa Timur menyambut baik gitu. Menyambut baik Ya. ya atas ide-idenya, terus yang dari PP itu kan untuk kejurnas girl calendar yang tidak kejurnas kan sudah di Jawa Timur. Saya sangat berterima kasih ke Ibu Ketum, semoga lah teman-teman kita semuanya nanti khususnya owner-owner kuda di mana-mana bisa datang ke Jawa Timur. Iya, untuk sampaikan mungkin kepada owner Pak. ya mungkin itu yang saya harap teman-teman saya semuanya, seluruh semua Pemprov yang ada di Indonesia, nanti ke Champion 1 atau Champion 2 tolong itu nanti ngirimnya kuda itu ke Jawa Timur. Semoga itu dengan harapan saya seperti yang kita harapkan, kuda semuanya itu banyak yang hadir Pak Bagus. Amin, Disuruh amin. dari itu. Kalau kesiapan sarana prasarana sudah siap ya? Insya Allah itu sudah disiapkan. Mulai sekarang kayaknya dengan konsorsium sudah ditata kayaknya. Gitu. Nah, mulai sekarang sudah untuk terutama lapangan dari 12 menjadi 14. Dari 1.200 menjadi 1.400 itu seperti itu. Karena saya sendiri itu sekarang sudah jadi pelatih Pak Bagus. Jadi kita iya. Jadi saya sekarang ini pelatih. Ya, jadi ownernya siapa dong? Ownernya nanti anak saya, Saiful Bahri. Itu. Jadi kita itu harus ngikutin jejak almarhum Pak Haji Bahar kan, beliau jadi pelatih kan menang-menang terus, Dormi menang, remaja menang, ini menang. Saya ingin seperti itu sekarang Pak Bagus. Iya. Oke, sukses Pak Haji. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak Bagus. Ya. Pak Iwan Desa Putra, tanggal 7 Februari 2022 ini Bapak diundang selaku Dewan Pengawas PP Pordasi, sekaligus sebagai tokoh pacuan kuda. Apa tanggapan Bapak terhadap acara silaturahmi ini? Ya, saya rasa ini suatu inisiatif yang sangat bagus, yang jarang dilakukan oleh pengurus. Bahkan waktu saya masih jadi pengurus PP pun belum pernah ngalami seperti ini. Ini inisiatif yang sangat baik, di mana kita bisa komunikasi satu dan lain, membicarakan tentang apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan. Tapi pertemuan hari ini saya melihat poin yang paling utama adalah bagaimana Ibu Ketum bersama Ketua Komisi Pacuan dan Pemprov Jawa Timur berhasil menemukan satu jawaban yang sangat ditunggu oleh banyak komunitas berkuda, bahwa PP tetap akan melaksanakan agenda sesuai tanggung jawab yang telah diamanatkan dalam Rakernas sebelumnya. Iya, berarti ini komunikasi dari hati ke hati kali ya? Sangat-sangat. Nah, ini justru akan menyelesaikan semua kesimpang siuran yang terjadi selama ini tentang seperti apa sih Komisi Pacu ini kegiatannya. Dan ini nanti saya yakin Pak Harsoyo juga orang yang sangat saya sudah kenal sejak tahun 2000, pria aktif di Pordasi. Rasanya Pak Harsoyo tahu apa yang harus dia kerjakan. Oh gitu ya? Ya, saya yakin itu. Ya, kira-kira apa harapan di tahun 2022 ini? Ya, agendanya kan sudah diatur. Ya. Kita tidak bisa bikin agenda apa-apa, termasuk ketum juga. Saya sebagai pengawas akan mengawal apa yang sudah dikerjakan itu, apa yang sudah ditetapkan akan dikerjakan. Kita tidak bisa bikin agenda dadakan atau apapun, kecuali ada keadaan yang memang tidak memungkinkan. Tapi so far selama ini ya kita lihat sesuai rencana lah. Oh gitu ya? Ya, Maret akan ada Champion Seri 1, kemudian Seri 2 nanti disesuaikan karena ada puasa dan lebaran. Kejurnas Seri 1 dan 2 yang akan ditentukan nanti lewat Rakernas. Semua saya rasa nanti stakeholder dari Pordasi akan memutuskan di mana tempat yang terbaik. Saya rasa itu ya itu yang bisa dilakukan. Ya, dari pertemuan silaturahmi ini sudah tergambar kesepakatan-kesepakatan. Tentunya kalau boleh saya nanya,
Pak Iwan Lee optimis nggak? Oh, saya melihat dari apa yang sudah dibicarakan dan lain sebagainya, kita bantu dengan doa. Tapi ini selama pengalaman saya, semua niat baik akan terwujud. Dan saya yakin kegiatan ini akan terlaksana asal semua komunitas juga mendukung, menjadi satu kesatuan yang sangat baik. Karena Pordasi ini nggak banyak nih anggotanya. Ya. Jadi kita harapkan PP nanti menyelenggarakan, semua komunitas berkuda bisa mendukung, supaya pacuan ini menjadi pacuan yang sangat meriah. Karena saya melihat di sini sudah disurvei, Jawa Timur saat ini mempunyai lapangan yang paling representatif untuk di Pulau Jawa untuk kejurnas. Oh gitu ya. Atau champion seri 1 dan 2. Tapi untuk kejurnas tentu ada kriteria lain, kita lihat Pemprov lain juga mengajukan, dan itu nanti keputusan ada di Rakernas, bukan di pengurus. Oke, Pak, boleh dong disapa teman-teman pemilik kuda se-Indonesia agar supaya bisa melaksanakan atau ikut mensupport pacuan kuda tahun 2022 ini. Iya, untuk semua komunitas berkuda khususnya pacu seluruh Indonesia, mari kita berdoa bersama mendukung pengurus pusat Pordasi agar bisa melaksanakan segala agenda yang sudah menjadi tanggung jawab pengurus pusat Pordasi. Dalam hal ini Ketua Komisi Pak Harsoyo, kita mesti support, juga Ibu Wati Marsiano yang dengan serius akan mewujudkan semua ini. Nah, ini semua tentu kita nantikan dukungan dari semua peserta, juga supaya suatu saat di Indonesia ini punya lapangan bertaraf internasional. Terima kasih. Oke, sukses Pak. Sukses, ya. Tonton terus Baharna TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa like, subscribe, and share Baharna TV. Semoga Baharna TV bisa menjadi ajang silaturahmi para pecinta kuda pacu di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus Pordasi dan para anggotanya, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sukses Baharna TV. Tonton terus Baharna TV. Semoga Baharna TV semakin dekat di hati dengan para pecinta pacuan kuda di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment